kreatif peluang terobosan Jokowi JK. Ya, hari ini anggota DPR terpilih akan dilantik siang ini juga di DPR, dan nanti untuk selanjutnya tanggal 20 Jokowi JK akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, untuk dirinya sendiri, ini secara teoritis ya, dalam konteks sistem presidensil ada yang disebut sebenarnya kekuasaan khusus bagi presiden untuk membuat kebijakan publik. Ya. Lalu ada yang disebut dengan kekuasaan reaktif. Itu kalau terjemahnya adalah wewenang untuk menolak atau menunda ya, veto atau delay, misalnya legislasi. Nanti kita lihat kita punya atau enggak. Lalu ada yang disebut dengan line item veto. Itu kekuasaan presiden untuk menolak atau membatalkan sejumlah pasal tertentu dalam satu undang-undang. Jadi pasal paket misalnya itu bisa kalau presiden punya hak untuk menolak itu namanya line item veto. Ini rujukan teoritisnya. Dalam konteks kita nanti kita lihat ada nggak itu wewenang dalam menentukan anggaran pendapatan dan belanja negara. Sekarang ini seperti tadi dalam pengantar, ini ada lembaga di luar kabinet yang sangat dipercaya presiden. Itu namanya UKP 4. Ya, UKP 4. Dewan Pertimbangan Presiden tempat saya bekerja. Itu ada tapi tiada. Ada barangnya tapi ya pernah didengar suara. Kira-kira seperti itu. Lalu kekuasaan presiden mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ini adalah peluang-peluang kreativitas. Membentuk Dewan Pertimbangan dengan undang-undang, presiden memegang kekuasaan tertinggi atas militer, presiden menyatakan keadaan bahaya, presiden tunduk pada undang saat memberi gelar dan tanda kehormatan, presiden mengeluarkan peraturan darurat dalam keadaan mendesak. Ini adalah kekuasaan yang ada presiden yang kurang atau lebih tidak memerlukan campur tangan lembaga yang lain, ya, kecuali undang-undang. Dan ini atas persetujuan DPR. Jadi kalau tidak ada persetujuan DPR, presiden tidak bisa menyatakan perang. Presiden membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat buruk dengan persetujuan DPR. Presiden mendengar pertimbangan MA saat memberi gerasi rehabilitasi, amnesti. Presiden tidak dapat menurunkan warung. Presiden mengajukan RUU kepada DPR, mengajukan RUU APBN kepada DPR, mengesahkan RUU yang disetujui bersama dan presiden tidak punya line item itu dan sebagainya. Hubungan horizontal dan vertikal dengan lembaga-lembaga yang lain. Dan ini saya kira akan memerlukan peraturan perundang-undangan. Saya kira ini kekuasaan presiden dalam mengelola dirinya itu perlu diperjelas batas-batasnya berdasar prinsip dan orientasi efisiensi dan efektivitas. Dalam mendukung kabinet dan sekretaris wakil presiden itu bukan bagian dari kabinet. Dia di luar. Kalau ada sidang kabinet, Pak Dipalang itu nggak pernah boleh masuk. Yang masuk itu Pak Sudisila lagi. Jadi Pak Dipalang coba di luar saja. Karena dia bukan anggota kabinet. Ya. Sekretariat kabinet dan sekretariat wakil presiden dilebur dalam sekretariat negara. Ya, sekretariat negara menjadi kantor besar yang di kampung pemerintahan. Ini pasti dalam konstruksi konstitusional prerogatif presiden, tetapi dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dalam bidang kementerian. Jadi sekarang ada undang-undang Kementerian Negara, saya lupa nomornya tapi ada. Maka dalam bayangan saya, mestinya kabinet yang terbentuk nanti adalah kabinet kerjasama. Maksudnya kerja bersama-sama. Nah, kemudian lain lagi. Nah, kabinet kerjasama ini diisi oleh apa? Menurut saya ada beberapa hal yang menjadi ciri kabinet kerjasama ini. Yang pertama soal prinsip. Prinsipnya ada trisakti, itu sudah disebut di mana-mana. Berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, berkepribadian dalam budaya. Itu di antara mereka. Jadi kantor presiden ada satu divisi yang tersebut divisi hubungan antar lembaga. Lalu kantor politik presiden itu juga mengkoordinasi dengan mitra koalisi, melakukan lobby dan negosiasi dengan oposisi politik, menangkap input dan feedback dari relawan dan konstituen. Faktor relawan dan konstituen
satu divisi lagi namanya divisi hubungan publik. Jadi memperteguh komitmen dan kompetensi. Ini sarana mereaksi kebijakan publik. Dan ini beragam kelompok mempersatukan masyarakat, sarana memperkuat integrasi. Dengan infrastruktur dan fungsi-fungsi yang jelas dan terpadu, saya kira akan terbuka peluang besar untuk menjalankan satu pemerintahan yang kreatif. Perihal tentang bagaimana terobosan Jokowi di politik parlemen. Sebagaimana kita ketahui, kalau hitung-hitungan di atas kertas dan kalau selalu diarahkan pada posisi voting misalnya, apapun program ini bisa dijadikan. Jadi maksud kami ada tantangan-tantangannya itu, bagaimana kira-kira mereka akan mengatasi? Maupun di acara Detikcom kemarin itu kelihatannya kabinet itu relatif akan tetap ya. Dan yang kedua kelihatannya kan kabinet presiden baru nanti itu tersandra masalah budget ya, karena belum apa-apa kan defisitnya aja cukup banyak, apalagi masalah BBM. Apakah bisa kreatif seperti yang tadi Bapak sampaikan gitu Pak? Terima kasih. Pertanyaan menarik. Dalam pemerintahan Pak SBY kemarin nggak ada. Itu semua dilakukan oleh Pak SBY sendiri. Transaksi-transaksi. Nah, itu apa instrumennya, agennya. Jadi harus ada agen yang melakukan proposal, melakukan pendekatan kepada parlemen. Lalu yang kedua, kalau yang mestinya juga harus dilakukan oleh kantor politik, itu menginisiasi, memperkenalkan ide-ide baru dalam tradisi berparlemen. Sebab ini yang menurut saya sangat kurang kita galang, tradisi-tradisi baru dalam berparlemen. Jadi misalnya begini, sekarang ini sebetulnya voting tidak perlu, karena semua orang sudah tahu hasilnya. Jadi apa gunanya voting? Semua orang sudah tahu. Sebab voting di dalam tradisi parlemen di Indonesia itu voting berdasarkan disiplin partai. Jadi kalau ada anggota DPR menyatakan pendiriannya berbeda dengan pendirian partai, mereka bisa diketahui pergantian antara waktu. Tapi untuk membangun kebijakan publik. Lalu soal dalam konteks Indonesia itu apa itu? Wohoyo itu dijanjikan bisa tapi dilaksanakan susah. Ya, yang bisa menurut saya adalah efisiensi anggaran, bukan perampingan program, tapi efisiensi anggaran. Dan itu selalu bisa dilakukan karena apa? Karena anggaran di Indonesia itu selalu bocor. Saya bukan ahli anggaran, tapi nampaknya anggaran itu selalu bocor. Dan dalam hal bocor ini Pak Prabowo betul. Nah begini Pak, saya berkesempatan untuk melakukan observasi di beberapa pemerintahan di daerah, dan di beberapa pemerintahan di daerah yang bisa mensiasati anggaran yang terbatas, itu bisa menghasilkan pemerintahan yang efisien. Itu berhasil di mana? Solo, lalu mau berhasil di Jakarta, belum berhasil. Nah, mungkin nanti berhasilnya di tingkat nasional. Tapi yang Jakarta itu sudah menyebarkan virus ke Ahok. Jadi Ahok itu sedikit banyak sudah menyerap semangatnya Jokowi. Atau sebaliknya. Jokowi yang menyerap. Tapi maksud saya dari potensi kepemimpinan yang dihadirkan oleh karakter Jokowi JK itu untuk melakukan efisiensi anggaran bisa. Dan saya kira anggaran akan efisien di dalam konteks hubungan horizontal antara presiden dengan parlemen. Karena parlemen ekspor
bagaimana struktur ekonomi ditinjau dari sisi produksi. Di sinilah sebetulnya letaknya. Apa saja BPS melansir ada kalau sebelumnya itu perekonomian yang dikontribusikan oleh dua digit itu ada 9. Sekarang ada 10. Tidak bisa menjatuhkan tuduhan, bukan tuduhan fakta tentang Jokowi ini hanya dari kacamata investor saja, itu tentu saja nggak adil ya, karena kan mereka itu kan tujuannya ya cari untung aja gitu. Nah, tetapi indikator ini berguna untuk apa istilahnya kalau dalam ekonomi itu leading indicators. Artinya New York Times itu menulis Jokowi is a practical leader. Jadi dialah pemimpin yang praktis, yang itu persis dibutuhkan Indonesia hari ini. Indonesia hari ini tidak butuh konsep, tidak butuh strategi, tidak butuh rumusan visi misi, udah ada semua. Yang dibutuhkan adalah eksekusi, implementasi. Yang itu sangat miskin hari ini gitu. Nah, hadirnya Jokowi dengan figur yang tidak terlalu banyak berteori gitu ya, dan sangat pragmatis menyelesaikan masalah, itu dianggap sebagai sebuah solusi ekonomi Indonesia. Karena kalau kita bicara soal ekonomi Indonesia, potensinya luar biasa, jangka menengah panjang itu menjanjikan. Tetapi hampir di semua lini hari ini itu isinya adalah bottleneck. Ada banyak sekali sesuatu yang mampet, dan itu hanya dibutuhkan seseorang yang bisa menyelesaikan itu semua, bottleneck itu. Dan kalau itu selesai, maka dengan sendirinya, bahkan dulu pernah ada yang mengatakan Indonesia itu kan autopilot, nggak ada presidennya, itu kalau presidennya keluar negeri terus malah baik gitu kali. Jadi kita sering-sering doakan supaya keluar negeri terus. Jadi itu yang terjadi, bahwa limitnya ini satu, profesional dalam arti kayaknya bisa kerja nih, gitu. Dan yang kedua itu bisa mereduksi dari sisi komposisi kepentingan partai politik yang diakomodir dalam kabinet itu dianggap bisa menyelesaikan persoalan di parlemen, maka confidence akan balik. Jadi sekali lagi, leading indicators para pemilik modal ini kita pakai, itu mungkin akan balik, confidence-nya akan balik. Artinya rupiah kita akan menguat, indeks kita akan bangkit lagi gitu kan, lebih tinggi lagi. Nah, tapi itu belum selesai, karena sebetulnya sehebat apapun Pak Jokowi dan timnya nanti, itu warisan persoalan ekonominya luar biasa. Jadi saya mengibaratkan gini, memang akan menentukan nasib kita dalam sisa perjalanan kita ke depan sebagai bangsa. Sisa loh, bukan awal perjalanan. Dari politik kita sudah kupas dari Pak Tommy, kemudian dari sisi ekonomi. Barangkali di beberapa yang tadi disebutkan sebagai tantangan, apa peluang dan terobosan yang bisa dilakukan oleh pemerintahan ke depan? Panen nggak ada masalah gitu ya, supply kebutuhan pokok terjamin dan sebagainya, sehingga masih kita rendah. Nah, kalau itu dinaikkan, katakan aja sebenarnya rekomendasi banyak orang itu 2.500 gitu ya, savingnya sekitar 95 triliun, tapi dampak inflasinya nggak gede, paling tambahnya 2%. Jadi kalau tahun ini inflasinya itu kira-kira 4,8 gitu ya, tambah 2% aja, berapa? Nggak nyampe 7%, masih manageable gitu, inflasi di bawah 7%. Itulah kenapa rekomendasinya mestinya kalau mau cepat ya November itu dia dilatih cepat. Jadi sekarang ini mestinya sudah dirancang gitu. Nanti kalau ada saving penghematan itu ditaruhnya di mana dan sebagainya, mekanisme untuk pasti ada pemadam kebakaran, pasti harus ada ya, cash transfer dan sebagainya. Tapi seminimal mungkin terjadi kebocoran dan efektif, dan itu mesti dibikin juga. Salah satu faktornya ini budaya. Saudara kita itu kebudayaan sangat kaya. Nah, bagaimana itu dalam arti tertentu dikapitalisasi? Keterkaitan dengan pariwisatanya kan sangat besar, karena kalau budaya itu dikultivate, dikembangkan gitu ya. Situs-situs kebudayaan kita yang banyak itu direnovasi dan direstorasi itu nyambungnya ke pariwisata gitu. Dan itu bisa mengungkit ekonomi rakyat gitu kan.
Nah, bayangin aja tempat-tempat di sekitar Candi Prambanan, Candi Borobudur itu lalu punya penghasilan yang lebih baik dengan blueprint ekonomi kreatif yang lebih baik. Jadi Bapak melihat peluangnya itu lebih kepada pariwisata. Tidak hanya itu salah satu hal penting, tapi itu hal yang punya implikasi langsung pada masyarakat luas.